Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, SMP Negeri 16 Bandung hari ini mengadakan penguatan pendidikan karakter peserta didik dengan menghadirkan Dr. Haji Erwin SMPD, Wakil Wali Kota Bandung sebagai penceramah, dan juga Dr. Kiai Haji Agus Salman MAG sebagai penceramah juga. Nah, Dr. Kiai Haji Agus Salman MAG ini juga selaku pengurus dari Pusdai Jawa Barat. Kita akan lihat kegiatan ini. Ini adalah kegiatan kolaborasi, ya. Mungkin itu saja dari Ibu. Sekali lagi, taati aturan-aturan kita berada di dalam masjid, ya. Ibu mau tanya dulu sebentar, adakah dari kalian semua yang belum pernah ke masjid Pusdai? Ayo acungkan tangannya, ayo acungkan tangannya. Oke, rumahnya dekat nggak dengan sini, dengan Pusdai? Oh jauh, di mana? Oke, ya. Jadi ada yang baru pertama kali, ya, kita ke masjid Pusdai. Sedangkan teman-teman kita yang rumahnya dekat mungkin sudah sering datang ke sini, alhamdulillah. Ya, sering-seringlah kalian berkunjung ke masjid, bukan berkunjung tetapi melakukan ibadah. Boleh sholat duha, sholat zuhur dan lain sebagainya, bisa ya? Atau ikutan takbir akbar, ikutan kegiatan nanti kalau kita menjelang bulan Ramadan berarti ada kegiatan sholat tarawih. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan sekali lagi hari ini akan menjadi kenangan yang indah buat kalian semua, ya, bahwa kita sama-sama semuanya pergi ke Masjid Pusdai. Seluruh siswa SMP Negeri 16, ibu-ibu korlas, ibu-ibu orang tua siswa, hatur nuhun sudah berkenan hadir untuk mendampingi putra-putrinya. Juga tadi lupa, mohon maaf, Ibu Komite terlewat, Ibu Ratna Ayu yang sudah berkenan hadir hari ini menyempatkan waktunya. Sekali lagi terima kasih, ini adalah kolaborasi yang sangat indah. Mudah-mudahan bisa terjalin untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Itu saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sufi Sufiani SPD. Dan sambutan selanjutnya dari pengawas PAI dan keagamaan SMP Negeri 16 Kota Bandung, sekaligus membuka acara pada hari ini, Bapak Haji Dr. Ades Faisal MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMPN 16 Bandung beserta jajarannya, yang terhormat Ibu Komite Sekolah SMPN 16 Kota Bandung beserta jajarannya, para wakil kepala sekolah, kurikulum, kesiswaan, humas dan sarpras pada hadir, Ibu, ya, hadir semua, ya, para wakasek, ya, beserta stafnya dan juga para dewan guru. Dan tak lupa ini saya tadi mendengar dihadiri juga oleh orang tua siswa. Ini luar biasa. Tepuk tangan untuk orang tua kalian. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umuri dunya waddin.
وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد أما بعد. Ibu dan Bapak juga peserta didik yang dirahmati Allah, jujur kami pun ini baru pertama kali peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk lembaga pendidikan diadakan di Pusdain. Saya baru pertama kali menghadiri seperti ini, dan yang paling indahnya itu adalah didukung oleh orang tua kalian yang dimotori oleh komite sekolah. Ya, ini luar biasa. Lalu tadi sempat ngobrol dengan ibu kepala dan juga kepala TU, ternyata yang non muslim juga hadir ya. Mana coba lihat yang non muslim mana? Mana ada gurunya ya? Oh itu ya. Terima kasih Ibu, luar biasa, menghormati, menghargai ya. Ditambah lagi laporan dari kepala sekolah, peserta didik yang non muslim pun itu bergabung dengan kita. Tepuk tangan untuk teman kalian. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara tabligh akbar peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema penguatan pendidikan karakter peserta didik melalui ketauladanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Dr. Andes Faisal MPD. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya kita akan mendengarkan tabligh akbar yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Agus Salman MAG. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Terbang tinggi burung kenari, bulunya indah berwarna-warni. Saya senang hadir di sini. Orangnya ramah dan manis budi. Makan pepaya dikupas rata, makan ketupat tidak berserat. Izinkan saya bertutur kata, semoga manfaat dunia akhirat. Ikan hiu warna abu-abu, I love you ibu-ibu. Saskia Gotik teman Bang Iful, buat yang cantik, I love you full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, al-ayat. Adik-adik semuanya, suaranya jelas terdengar?
Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMPN 16, Ibu Kepala Sekolah, mana Ibu ini? Ibu Kepala Sekolah SMPN 16 yang saya cintai dan saya banggakan, Bapak Ibu Guru yang hadir, Bapak Pengawas yang kita hormati, kalau komite Ibu Bapak, Ibu lagi. Sekarang memang gender sedang berkibar. Ibu Ketua Komite beserta seluruh jajaran yang saya hormati, para siswa harapan bangsa, harapan negara, juga harapan calon mertua, para siswi harapan Ibu Pertiwi, harapan negeri, juga harapan saya sendiri. Ini semua adalah generasi-generasi yang suka minjem 100 biar silaturahmi tidak putus. Tapi buat apa minjem 100 kalau hubungan tak pernah dibawa ke jenjang yang lebih serius. Tetaplah kalian berjuang walaupun tidak punya ayah. Tetaplah bahagia walaupun jodoh tidak tahu di mana. Mencari ilmu itu prioritas buat generasi-generasi muda. Lebih baik aku mencari ilmu daripada mencari kamu. Tanpa ilmu aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi tanpa kamu aku tidak apa-apa. Betul tidak? Manusia tanpa iman hidup akan kesasar. Manusia tanpa zikir nafsu semakin liar. Manusia tanpa ilmu hidup terdampar. Manusia tanpa seni tindakan kasar. Manusia tanpa silaturahmi hubungan pudar. Manusia tanpa makan perut lapar. Muda-mudi tanpa bercinta badan gemetar. Kalau tak kenal maka tak sayang, kalau tak sayang maka tak cinta. Awalul ghaiz al-qatru, awalul hubi anadul ula. Awalnya hujan adalah gerimis, awalnya cinta adalah pandangan pertama. Semua yang hadir di sini sudah kenal saya belum? Nama saya memang di sana ada tuh. Tapi kalau biasa suka dipanggil di tetangga dipanggil Rapi Ahmad. Semuanya bisa fokus. Itu ada yang jalan-jalan siapa tuh? Begitulah tantangannya. Mubalik naik, ayah gogodana teh. Segala muncul. Tadi mah kondusif. Karena memang setan itu bergerak ketika ibadah beramal mau dijalankan. Ada yang megang HP enggak? Steril semuanya ya. Alhamdulillah saya yakin ibu, bapak, adik-adik semua yang hadir di sini adalah orang-orang pilihan yang sudah mendapat hidayah dari Allah. Mengapa? Karena kata Allah, "Fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Orang yang sudah ditetapkan mendapat hidayah Allah dimudahkan untuk agama Islam. Termasuk semuanya hadir di tempat ini, menyelenggarakan acara ini, duduk di masjid ini adalah bukti kita mendapat hidayah dari Allah. Diringankan kita untuk ada di majelis taklim. Hidayah itu tidak pandang bulu, siapapun dimanapun melalui siapa itu bisa datang, bisa hadir, itu hidayah. Jangankan adik-adik semua yang sudah banyak ngaji, dekat dengan ustadz, diajari oleh guru-guru agama, tuh artis-artis saja yang hidupnya glamor, bebas, tapi kalau sudah mau dapat hidayah, itu artis dimudahkan. Dekat dengan ustadz, datang ke pengajian. Sekarang nggak banyak yang hijrah ya? Artis kan banyak yang hijrah, banyak yang pakai hijab, desirat nasali, di jilbab.
Inneke Kusarawati pakai jilbab, Mulan Jamila pakai jilbab, Laudia Cynthia Bella di jilbab, Saskia Surka di jilbab, Siren Surka di jilbab. Apal gaul lagu. Ada satu lagi mantan saya tuh, doain bisa di jilbab, Nikita Mirjani. Ini suara ke belakang Bu, kedengaran tidak? Jelas? Tapi yang saya heran, artis-artis banyak pakai jilbab, banyak yang hijrah. Di Kota Bandung masih banyak nenek-nenek pakai legging. Warna pink legging nanti. Depan gambar Doraemon. Tapi alhamdulillah sini mah nih, anak-anak remaja pakai kerudung. Di sini mah. Ini semuanya selamanya pakai jilbab. Selamanya pakai jilbab? Enggak dong, masa mandi pakai jilbab. Tapi tidak hanya di masjid saja, apalagi kalau keluar rumah itu aurat harus selalu tertutup, siap. Karena ini untuk untuk keamanan, kemaslahatan. Coba lihat, adik-adik, anak-anak sekolah, remaja-remaja yang tidak terdidik baik di sekolah ataupun di rumahnya, tuh. Nongkrong, nangkring, buuk jabrik, suku jebrak, awak jebrok, utang jebruk, pakai anting, mending pakai emas, ieu mah kawat tina pager. Teu hafal mana hak, mana batil, mana teh botol, mana alkohol, mana whisky, mana cikopi, mana basudin, mana mixadin, mana bientin, mana mangdin. Mengapa mereka? Karena tidak punya pendidikan agama. Gadis-gadis di sini nih, remaja-remaja pakai jilbab tuh yang tidak mengenal pendidikan agama. Baju-bajunya, panjang ke bawah, tapi ipis. Tahu tipis? Ngalangkang. Wah, enggak tipis saya mah, tapi pendek. Di atas lutut. Segini, resep. Ya nafsu resep iman mangga. Dan itu yang akan memancing, mengundang dan mengandung perbuatan-perbuatan maksiat. Alhamdulillah, siswa-siswa SMP 16 banyak solusi untuk membangun, untuk menumbuhkan karakter positif, untuk menumbuhkan akhlakul karimah. Salah satunya melalui peringatan Maulid Kangjeng Nabi Muhammad. Saya berharap peringatan Maulid Nabi ini jangan formalitas, hanya diperingati saja tanpa bekas setelah selesai acara. Maka untuk mentransfer, untuk menjadikan karakter pribadi Rasulullah dalam kehidupan kita supaya jadi karakter diri, maka saya ngajak kepada semuanya dari sejak sekarang, dari sejak awal, dari sejak dini, tanamkan rasa cinta kepada Kangjeng Nabi Muhammad. Sebab ini modal dasarnya cinta dulu. Saya tanya semuanya, adik-adik semuanya cinta kepada Rasulullah? Cinta sama Rasul? Cinta mana, kepada Rasul atau ke pacar? Ada yang jomblo? Ada yang jomblo? Mending ngacung. Lebih baik jomblo asal bahagia. Yang berumah tangga belum tentu bahagia, yang pacaran belum tentu kepelaminan, yang PDKT belum tentu jadian, yang jomblo belum tentu kesepian. Tenang, lagi belajar, lagi masa pendidikan, jangan mikirin pasangan, bikin bahagia semuanya. Tapi saya mau ngasih tahu nih, cinta kepada Rasul itu wajib bagi kita yang ingin menjadi umatnya. Dan Rasul telah mewanti-wanti kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wan nasi ajmain, min waladihi
wa walidihi wan nasi ajmain. Hei, dengarkan, jangan ada yang ngobrol satupun, biar semuanya jelas terdengar. Ini di masjid suaranya mantul. Kalau ada yang ngobrol, didoain cepat pinter. Dengarin, kata Rasulullah, belum termasuk punya iman yang sempurna jika aku belum dicintai melebihi anak-anaknya, ibu bapaknya, dan manusia di jagat raya ini. Jadi mencintai Rasul itu harus lebih daripada mencintai seluruh makhluk yang ada di dunia termasuk manusia. Kita cinta kepada orang tua wajib, cinta kepada guru mangga, cinta kepada teman-teman silahkan, tapi cinta kepada yang semua itu jangan mengalahkan cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Tapi cintanya jangan dusta. Cinta itu kan tidak butuh janji, tapi butuh bukti. What is the meaning of love? Apa itu cinta? Kan kalau kata ABG, Bu, cinta itu cerita indah namun tiada arti. Indah terus. Malam minggu pacaran di kebun sampe, dihareupeun ai tai hayam, tai entok, tai embe, teka ame indah we. Eta ngaranna cinta, Bu. Butai. Tapi tanya Bapak Ibu guru agama, beda jawabannya. Apa itu cinta? Syai'un la yura wa la yumassu walakin yuhassu. Cinta adalah sesuatu yang tidak bisa dipandang mata, tidak bisa diraba, tapi getarannya dirasakan di dalam dada. Itulah cinta, tersimpan di lubuk hati, harus ada bukti. Kita berteriak cinta Rasul, cinta, buktikan dong kalau cinta. Makanya pertama, isyarat dari beliau, dari Rasulullah, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Orang yang cinta pada sesuatu, pada seseorang selalu banyak mengingatnya. Cinta kepada Rasulullah berarti kita harus banyak-banyak, harus sering mengingat kepada baginda Rasul. Bagaimana bukti kita mengingat Rasulullah? Senang gemar melantunkan sholawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad. Salatullah salamullah Rasulillah ala Yasin, ala Yasin. Yang kompak atuh. Kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Allah berarti harus banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Salah satu bukti mengingat Allah, banyak membaca ayat-ayat Di sini suka baca Al-Quran, suka tadarus Al-Quran. Nih yang cewek sama yang cowok tadarusnya getol siapa? Getol cowok, getol cewek? Hah? Wah, saling ngaku. Kita buktikan saja. Saya mau baca Quran buat cowok dulu, yang kompak semuanya. Kalau betul rajin baca Quran, atau cewek dulu boleh, cewek dulu. Yang ini ras terkuat ini, biasanya paling rajin. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina. Lanjut. Katanya getol tak harusnya. Coba yang cowok. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Berarti ketawa cowok ya? Itu cowok bisa. Licik. Tadi yang ke cewek Al-Quran bukan. Al-Quran yang sama cowok Al-Quran bukan. Kan sama Al-Quran. Hah? Oh, pengen yang pendek. Ya, boleh lah.
Sok sekarang ke cowok surat yang panjang-panjang, cobain ya. Surat yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin surat panjang masih bisa. Coba yang cewek, ayat yang pendek-pendek saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Tetap nggak bisa. Satu lagi. Kalau masih nggak bisa, ini dilempar nih. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Untung bisa. Nah, jadi kalau kita cinta kepada Allah, yuk, salah satu bentuknya mengingat Allah dengan membaca ayat-ayat Allah. Buktikan dong kalau kita cinta. Alamatu hubbillah hubbu dzikrillah wa alamatu bughdillah bughdu dzikrillah. Ciri orang yang cinta kepada Allah, cinta zikir kepada Allah. Ciri cinta benci, ciri kita benci kepada Allah, benci dengan zikir, benci baca Al-Quran. Nah, sekarang kita mencintai Rasulullah. Yuk, dari sekarang gemari sholawat sebagai bukti kita mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik semuanya, liatin. Kita harus ngaku bareng-bareng. Sama Rasul itu, kita lebih banyak ngaku jadi umat, tapi belum pantas diaku umat. Betul tidak? Kalau ditanya, kita umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Tapi kita belum pantas diaku. Sebab kita itu mencintai Rasul, mengikuti Rasul baru basa-basi. Akhlak kita belum gemblang, belum semuanya total, belum semuanya bisa mengikuti kepada Rasulullah. Ngaku tidak? Itu laki-laki yang cowok tuh masih banyak yang ngobrol-ngobrol tuh. Tuh kelihatan dari sini tuh. Bisa gantian nggak? Saya nggak lama. Bentar lagi aja. Ya. Kalau sudah mau pulang, kita sebentar lagi. Kan kalau mau balik itu ceramah, nggak usah panjang-panjang. Yang penting bawa amal. Coba jangankan akhlak yang hebat, keseharian Rasul sehari-hari, awas adik-adik, Rasul itu memberikan teladan dan ajaran detil. Semua perilaku dicontohkan oleh Rasulullah. Kita itu kepada Rasul hanya bisa ngaku, jangankan ke akhlak yang hebat. Dalam amalia sehari-hari kita belum bisa mencontoh Rasul. Karakter kita belum bisa seperti Rasul. Contoh, ketika Rasulullah mengajarkan dan berikan contoh minum, Rasul itu kan minum sambil duduk, betul tidak? Ini amalia sehari-hari kita saja belum bisa. Kalau minum itu sambil duduk Rasul itu. Kemudian ngambil dengan tangan kanan, bismillah dulu. Minumnya itu tidak sekaligus, tapi seteguk-seteguk. Itu minum Rasul. Minumnya itu seteguk-seteguk. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Jadi kan kita kadang-kadang mengaku umat Rasul, minum saja belum bisa seperti Rasulullah. Kita kan banyak kalau minum sambil berdiri, megang tangan kiri. Mun bahasa Bandung menginum nage ngalak-lak. Lak. Kamu orang mah ontak. Manusia itu kalau umat Islam mengaku umat Rasul, minumnya tidak seperti itu. Akhlak minum saja kita yang sehari-hari belum seperti Rasulullah, betul tidak? Kita ngaku umat Rasul. Kemudian Rasul coba lihat, kalau masuk WC, masuk toilet, kan pakai yang melangkah kaki
kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian di dalam toilet kalau kencing itu harus jongkok dong. Jongkok dicontohkan dalam fikih yang Rasulullah ajarkan. Jongkok. Setelah kencing di batuk 3 kali supaya semuanya najisnya bisa keluar. Malah mah cowok mah diurut cina keluar. Itu akhlaknya, tata cara fikihnya. Mensucikannya, yang satu megang, yang satu ngucur, kan begitu. Ini banyak yang masih jorok, habis kencing sama satu tangan aja digini-gini. Ini kan gak suci-suci, najisnya terus bolak-balik. Apalagi jangankan bersucinya, kencingnya saja masih banyak yang jorok. Kencing sambil berdiri, dibelok-belok, pakai lopet. Habis kencing bukan dicuci, disindrek. Ngaku, betul nggak? Nah, hal seperti itu saja kita belum bisa contoh Rasulullah. Kita baru bisa ngaku jadi umat. Makanya dari sekarang, kalau ingin punya karakter, punya akhlakul karimah, tidak ada alasan kita tidak mencontoh kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ciri orang yang cinta kepada Rasul, ciri orang yang cinta kepada seseorang itu bisa mengidolakan, selalu meneladani, selalu mencontoh apa yang menjadi kebiasaan figur, kebiasaan orang-orang yang kita cintai. Kalau benar kepada Rasulullah kita mencintai, idolakan dong beliau, contoh dong Rasulullah. Kalau orang cinta kepada Rasul, dan kalau orang yang menjadi umat Rasulullah, mengidolakan Rasulullah, itu tidak mungkin malas ke masjid, betul tidak? Di sini nih cowok-cowok muslim semua, ini muslim semua, suka sholat, suka ke masjid, cius, ini apa? Kalau benar umat Rasulullah, awas, masjid itu menjadi pondasi kita sebagai umat yang cinta Rasul. Sebab Rasul sangat mencintai masjid dan menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan, pusat pemberdayaan umat. Tapi sekarang kenyataan apa? Anak-anak remaja saya lihat di kampung-kampung, di daerah-daerah, itu yang rajin jam 3 subuh, jam setengah 4. Siapa coba yang berlomba di speaker masjid? Siapa? Anak-anak usia 80-an. Tarhim Robbana ya Robbana. Itu Pak, setiap subuh itu. Nu belah kulona ge sama sholawatan, Allahumma sholli ala Muhammad. Pas datang waktu subuh, ada yang adzan, giginya habis, makhraj hilang, paswanya nggak ada. Pas adzan, as-sholat tu khairum minan nanahaon. Rek minanahaon jadi minanahaon. Itu orang tua Pak, kemana ini anak remajanya nggak ada? Yang komat sambil jalan dari pintu, dawakna geus mencos, sampingna teh leueur wae morosot terus. Allahu Akbar, parasat. Asyhadu an la ilaha illallah, parasat. Leueur teuing hayalah shalah, hayalah. Digulung-gulung sampai segini. Pas sadar-sadar lagi ruku. Allah. Coba. Enggak ada yang mau jadi imam. Akhirnya daripada enggak sholat, itu Ki Udung, Mang Dayat, Ki Somad, daripada enggak sholat, yang satu masuk naik jadi imam. Maksain, udah pikun, baca surat gak selesai-selesai, terus aja muter tawaf. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat siada abi lahabi wa tabbat siada abi lahabi wa tab.
buat yada abi lahabi wa tabbat yada ini kemana lagi? Kata yang di belakang, kamu kapan selesainya? Ditarik ke belakang, ganti sama yang kedua. Selesai yang kedua, beres surat Fatihah, pas atahiyat kesasar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyalas shalah, hayyalal falah. Jadi komat lagi. Dibalik lagi sholatnya. Mengapa? Karena nggak ada ini nih, anak-anak mudanya nggak ada yang masuk masjid. Makanya sekarang kompetisi. Kalau benar menjadi umat Rasulullah, harus jadi kegemaran kita datang ke masjid, sholat di masjid. Siap tidak? Siap nggak? Ini kan kader-kader muslim. Mudah-mudahan jadi Sayyidina Ali di abad 2001. Amin. Abad 21 harus menjadi Sayyidina Ali dari SMP 16. Siap tidak? Masjid dong. Apa kiwil? Ini orang yang mengaku umat Rasul, awas, bahasa akan dijaga. Karena Rasul itu manusia paling santun. Karakter Rasul itu sangat menyenangkan. Adik-adik, kalau ada orang yang sedang berkumpul nih, yang sedang berkumpul di satu tempat, kemudian Rasul datang, itu mereka sumringah, bahagia. Waduh ya Rasulullah, kita kangen dong. Udah 2 tahun gak ketemu ya rasanya, padahal baru 2 hari. Tapi mereka selalu kangen. Mengapa? Karena akhlak Rasul itu menyenangkan. Dimanapun beliau hinggap, kemanapun dia tinggal, itu orang itu merasa senang, bahagia, nyaman. Karena bahasa dan perilakunya itu menyenangkan. Kita begitu belum? Nah, karakter kita itu harus bisa seperti Rasul kalau mau jadi umat Rasulullah. Kan kadang-kadang kita mah ada yang lagi kumpul-kumpul, kita datang langsung bubar. Waduh, pengacau datang. Karena kita jadi biang kerok tuh. Makanya jaga tuh, harus punya karakter yang santun. Ibu-ibu di rumah, ibu kan di rumah, ibu mah minimal sama suami ya bu. Itu Rasulullah bu sama istrinya, sama tetangga, sama istrinya sendiri, Rasul itu dikangenin bu. Ketika kalau Rasul datang ke rumah, ngetuk pintu, itu Siti Aisyah bahasanya apa? Kalau Rasul datang, Siti Aisyah dandan. Setelah dandan, Rasul ngetuk pintu, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pas dibuka, ya Rasulullah, kangen sekali, aku tunggu dari tadi. Begitu bu bahasanya. Ada tetangga saya bu, pengen nyontoh, bener. Suaminya datang langsung dandan. Rasul suaminya ngetuk pintu, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aduh bapak menisono di antosan kita tadi. Cek selakina teh aimane kasurupan. Karena nggak biasa kita mah, makanya biasain. Itu akhlak. Jadi Rasul itu istrinya Rasulullah mun bahasa Bandung manurut cupu. Kenapa? Sama-sama. Rasul santun, istri santun. Rasul membahagiakan, istri membahagiakan. Makanya Rasul bilang baiti jannati, rumahku adalah surga. Karena surga itu kan tempat ketenangan, kenyamanan, ketentraman, dan itu dirasakan oleh beliau. Nah, jadi di sini juga sama teman, sama sahabat, jangan ada loh membuli. Gak ada yang bully-bulian, gak ada. Jadikan kelas kita, sekolah yang bersih dari bullying. Siap? Mengapa? Karena tidak ada bahasa bully dari Rasulullah. Rasulullah itu santun, menghargai, menyayangi sesama, ditebarkan kasih sayang. Kalau ada kekurangan teman, lihat sini semuanya, lihat sini. Kalau ada kekurangan di teman kita, di sahabat kita, kita harus ada mindset apa? Manusia diciptakan ke dunia tidak ada yang sempurna, betul tidak?
Allah menciptakan kita bukan untuk sempurna, tapi untuk menjadi yang terbaik buat pasangan, buat sahabat, buat sesama. Itulah tujuan Allah. Di mana yang ada yang sempurna manusia? Hanya rokok yang sempurna. Selain Rasulullah semuanya punya kekurangan. Ibu-ibu punya suami, nggak ada yang sempurna ya Bu ya? Nggak ada kan? Makanya di situ harus bisa saling menghargai, melengkapi. Kadang ibu punya suami teh kasep tapi bodoh. Ini tuh ujiannya bodoh itu. Ngobrol teh tara nyambung. Capek ibu teh. Kata temen teh Bu, teh suamina meuni kasepnya tapi tong dibawa ngobrol pelongkeun we hungkul. Karena capek. Sama bapak-bapak juga punya istri cantik, glowing, kinclong, tapi perawatan sebulan 5 juta, hari gaji 5,5 juta, habis dengan perawatan. Ada istri teh nggak ada perawatan, gratis, murah, tapi malu dibawa kemana-mana. Mau ke undangan juga ngitung dulu, bawa entong. Nah itu capeknya di dunia, nggak ada yang sempurna. Makanya kalau bapak-bapak punya suami cantik tapi cerewet, sabar. Eta teh ujiannya itu cerewet. Punya istri jelek, cerewet, musibah. Jadi disitulah Rasulullah memberikan teladan kepada kita. Dan untuk punya anak didik yang berkarakter, punya akhlakul karimah, kalau ibu-ibu guru mau meneladani Rasulullah apa? Rasul itu Bu kepada umat mengajar selalu dengan contoh, bukan hanya dengan kata-kata, bukan hanya dengan pidato. Makanya kata Rasulullah, ana awwalu wajibin ala ma amartukum bih. Kata Rasulullah, jangan khawatir sahabat-sahabatku semuanya, kalau aku mengajarkan sesuatu, kalau aku memerintahkan sesuatu, sebelum kalian, aku sendiri yang akan pertama melaksanakan. Makanya kata Rasulullah, kalau tahajud, sebelum umat tahajud, Rasulullah sendiri sudah bengkak kakinya karena rajin bangun tengah malam. Kamu harus rajin bersedekah sebelum yang lain. Rasul yang paling dermawan kepada yang lain. Tidak ada teladan, bukan hanya kata-kata. Kenapa pejabat-pejabat di kita susah untuk diturut oleh masyarakat? Karena nggak ada teladan, betul tidak? Nggak ada contoh, cuma bisa ngomong janji. Tapi sama masyarakat tidak ada contoh. Harus bersih, harus jujur, tapi korupsi triliunan. Betul tidak? Nah itu kan susah untuk diikuti kalau nggak ada contoh. Rasul itu mati omongannya, berbekas setiap katanya karena ada keteladanan. Iya Ustadz, memang korupsi tapi nggak ada di sini mah. Itu tuh yang pejabat-pejabat. Justru akhirnya karena pejabatnya sering korupsi, nih ke masyarakat, ke kampung-kampung itu masuk mentalnya. Ke Majelis Taklim juga banyak yang tertular. Siapa yang tertular korupsi? Hah? Lihat sini. Mau tahu nggak? Nih, supaya jadi peringatan buat kalian nih. Majelis Taklim, banyak ibu-ibu yang kata suaminya, Bu mau kemana? Mau ke Majelis Taklim. Bapak nitip ya 20.000 buat apa? Buat canceling pusdai. Masuk ke Majelis Taklim, ke canceling 2.000. Sisanya pakai ngeridit. Nah, itu kan korupsi yang tidak disadari, betul tidak? Di masjid-masjid ada Ustaz, banyak panitia kurban, banyak yang sambil korupsi. Jadi panitia kurban paling banyak bawa daging. Ini jangan diturut nih, jangan dicontoh. Jadi panitia kurban paling banyak. Sudah pesan dari awal. Kaki buat panitia, kepala buat panitia, kulit buat panitia, jeroan keur panitia, sekalian taina hakan gusia. Kenapa? Mental itu. Makanya karakter Rasulullah
yang santun, yang berkepribadian mulia itu harus ditransfer menjadi pribadi kita, menjadi pribadi siswa-siswi SMPN 16. Amin. Amin. Mudah-mudahan ini menjadi momentum indah buat menumbuhkan karakter anak-anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Bandung, Bapak Haji Dr. Erwin SE MPD, dan Bapak Camat Cibenying Kaler, Bapak Dr. Andes Suwardi MM. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara selanjutnya kita akan mendengarkan tablik akbar kembali yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Dr. Erwin SE MPD. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Kata Pak Kiai, sudah kalau ceramah harus pakai sorban, oke lah, pakai. Apa pakai ya? Kade ngomong ganteng kade. Kadang ngomong ganteng dibayar 100.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam tina bakarat. Siswa-siswi SMP 16 yang menjawab salam didoakan sama Wakil Wali Kota Bandung sing sukses dunia jeung akhirat. Daun salam rujak bebek. Bapak-bapak guru yang menjawab salam didoakan sama Wakil Wali Kota Bandung istrinya jadi tidak gede ambek. Bismillahirrahmanirrahim. Qabla kulil awal wal akhir pada kulil akhir. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli sayin alim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alal qalamah lil kitabah wa ja'alal kitabah lil ma'rifah wa ja'alal ma'rifah lil ibadah wa ja'alal ibadah li musyahadatin nasi fi yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang saya banggakan, Kepala Distrik Kota Bandung yang mewakili, yang sama-sama kita muliakan. Tepuk tangan buat
Kepala Sekolah sampai 16 Bandung, Ibu Supi. Tepuk tangan buat Ibu Komite, Ibu Ratna Ayu. Kita letik ting kertasnya kebaca sama saya. Yang kita muliakan juga pengawas pembina SMP 16 Bandung, Ibu Titin. Ya. Yang kita sama muliakan pengawas PAI dan keagamaan dari Kemenak. Tepuk tangan buat Ustadz Faisal. Oh, tepuk tangan atuh. Yang saya banggakan, tepuk tangan buat Pak Camat Cibanjing Kaler, Bapak Suwardi. Yang kita sangat-sangat muliakan buat penceramah Kiai Haji Dr. Agus Salimah MAG. Dan yang Kang Erwin cintai, adik-adik murid SMP 16 Bandung, yang insya Allah pasti akan sukses dunia dan akhirat. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat yang kalian terima. Ada nikmat iman, Islam, ihsan, kesehatan, dan kekuatan. Alhamdulillah dengan nikmat tersebut, kalian dari rumah sudah mandi belum? Kemudian melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menggerakkan badan. Kemudian duduk di rumah Allah ini, insya Allah langkah demi langkah kalian datang ke sini. Ku Kang Erwin didoakan, mudah-mudahan orang tua kalian besok sebelum jam 6 menang duit 50 juta ewang. Yakin tidak? Karena kalian itu kesini datang dua tujuan. Pertama, kalian ini tolabul ilmi. Kata Rasulullah, tolabul ilmi paridotun ala kulli muslimin. Jadi kalian teh disuruh orang tua kalian teh untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim untuk menuntut ilmu. Jadi Rasul merintahkan kun aliman, jadilah kalian menjadi orang yang berilmu. Au mutaliman, jadilah kalian menjadi orang yang menuntut ilmu. Au mustami'an, jadilah kalian menjadi orang yang mendengarkan ilmu. Makanya dangu, dengar, jangan ngob, jangan bercohab, jangan he. Oke, au muhiban, jadi menjadi orang yang menyukai Kalau 4 tadi kalian pegang, wala takun homisan fatahrik, kalian akan selamat dunia dan akhirat, tidak akan celaka. Tidak lupa salawat bersalam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Rasul kita, panutan kita, baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad. Rasul seorang pendidik sebaik-baik pendidikan. Rasul seorang teladan sebaik-baik teladan. Rasul yang telah merubah manusia dengan sangat singkat 22 tahun 2 bulan. Rasul yang telah merubah dari zaman biadab menjadi zaman beradab. Rasul yang telah merubah dari zaman sesat menjadi taat. Rasul yang telah merubah dari zaman jahiliyah menjadi zaman imaniyah. Rasul yang telah merubah dari zaman kemusyrikan menjadi tauhid. Rasul yang telah merubah dari zaman kegelapan menjadi terang benderang. Rasul yang telah merubah dari zaman buta huruf menjadi melek huruf, sehingga kalian bisa membaca Al-Quran dan membaca buku. Pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'itnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Termasuk kita semua, insya Allah yang ada di sini akan mendapatkan syafaat dari Rasul Muhammad SAW. Anak-anakku sayang, sehat? Udah sarapan belum? 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 Kalau tahu Kang Erwin bawain makanan tadi. Nggak apa-apa. Saya yakin kalian ini
bukan hanya cerdas secara intelektual saja. Saya yakin, Kang Erwin yakin kalian kuat secara mental. Benar tidak? Kalian tangguh secara sosial, benar tidak? Kalian adaptif secara kultural, benar tidak? Udah kuat kalau gitu. Jangan kagok, nanti udah kesini makan ya. Apa judulnya ini teh? Keteladanan Nabi Muhammad. Anak-anakku sayang, akhlak Nabi adalah akhlak yang menerapkan nilai-nilai ilahi. Nabi, bagian Nabi diturunkan ke muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama buistu liutamima makarimal akhlak. Apa yang Rasul rubah? Rasul berubah dari akhlakul mazmumah, Rasul rubah menjadi akhlakul mahmudah, akhlak yang penuh kemungkaran. Rasul rubah menjadi akhlak yang penuh dengan nilai-nilai keislaman. Kang Erwin mau nanya, dikasih Al-Quran, mana Al-Qurannya sini? Ya, yang bisa jawab Kang Erwin kasih Al-Quran ya. Di sini ada kartu nama Kang Erwin, nanti kalau yang mau curhat bisa WA Kang Erwin ya. Ini Al-Qurannya ada kayak gini ya. Nanti ada foto Kang Erwin di sini. Hah? Oke ya. Jadi baginda Rasul itu merupakan anugerah buat kita semua. Ya. Oleh karena itu Rasul harus dijadikan figur, dijadikan panutan, dijadikan contoh. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kedamaian, mendapat ketenangan, dan insya Allah akan sukses dunia dan akhirat. Ya, oke. Tadi Kang Erwin membaca surat Al-Ahzab ayat 21 di mukadimah tadi. Suratnya yaitu supaya orang pengen rahmat dari Allah harus mencontoh akhlakul Rasulullah. Apa ayat tadi? Siapa yang tahu? Al-Ahzab ayat 21. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Anak-anak ada yang tahu? Ibu guru? Oh jangan, tuh orang tua mah jangan. Mana anak-anak mana? Awal anak-anak dulu atau ibu guru? Ibu guru ada, Bapak guru ada. Itu Pak guru lain. Oh sok Pak guru sini Pak guru, nggak apa-apa ini mah. Dia mau guru ngajinya. Oke. Kumaha Pak Ustad? Salam. Terus? Bukan, ayatnya kan belum tuntas. Oke, nggak apa-apa. Jadi kata Allah apa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik pada diri Rasul. Liman kana yang juluha bagimu yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi kalau pengen rahmat Allah harus contoh akhlak Rasul. Wal yaumal akhir, dan kedatangan hari wa dzakarullaha katsira, dan selalu mengingat asik tidak? Asik tidak? Mencontoh akhlak Rasulullah, mengapa Pak Ustaz? Nah, no.
Dibaca ya. Itu nanti ada nomor telepon Kang Erwin. Oh, saling tanda tangan, baiklah tanda tangan. Pak Ustadz, membantu saya. Kita tangan ya. Anak-anakku sayang, apa perintah Allah? Kalian ini apa? Acara Maulid ini adalah bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Apalagi Allah memerintahkan kepada kita semua untuk bersolawat kepada Nabi. Apa ayatnya? Kasih lagi Al-Quran. Kata guru lain. Guru, oh guru, oke. Oke Pak Guru. Oke. Mau Ustaz ya. Ayat yang mengharuskan kita bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad. Tepuk tangan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat juga bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kalian merasa beriman berarti solu bersalawatlah kepada Nabi alaihi wasallimu taslimat dan memberikan penghormatan kepada Rasul. Oke. Kalian cinta? Bagaimana kalau sekarang kita bersalawat sebentar? Boleh? Boleh? Boleh sayang? Ada tupai pandai melompat. Tupai terjatuh di atas kawat. Sungguh mulia baginda Muhammad. Mana cakepnya? Mari kita bersolawat agar dapat syafaat. Nabi putra Abdullah, Nabi kekasih Allah, Maulaya sholli wa sallim daiman ala habibika khairil halqiku. Manusia yang ku cinta, manusia yang ku puja, Maulaya sholli wa sallim ala habibika khairil halqiku. Manusia idolaku, manusia pujaanku, Maulaya sholli wa sallim ala habibika khairil halqiku. Nabi penuntun umat, Nabi pemberi syafaat, Maulaya sholli ala habibika khairil halqiku. Pemimpin di dunia, pemimpin di akhirat, Maulaya sholli wa sallim ala habibika khairil halqiku. Man sholla alaiya wahidan
sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersolawat 1 kali kepada Rasulullah, maka Allah akan mengganti dengan 10 rahmat dan kebaikan. Mudah-mudahan sholat barusan yang dikumandangkan oleh anak-anak kita, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang awaladin sholihin yad'ullah, anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Sekarang kami nanya lagi, bagaimana kita menerapkan cara-cara Rasulullah merubah? Ada yang tahu? 2. Spirit apa yang harus kita lakukan untuk meneladani akhlak Rasulullah? Bu Guru? Kalau Bu Guru bisa jawab, dikasih 100.000 sama Al-Quran. Mana sayang? Nggak jadi. 1, 2, 3. Yang pertama adalah meningkatkan spirit akhlakul karim. Percuma kita cantik, percuma kita ganteng, percuma kita pintar, tetapi kalau tidak punya moralitas, kalau tidak punya akhlakul karimah, akan sia-sia semuanya. Bu Guru merasa cantik tidak? Kalian merasa cantik tidak? Cantik. Innallaha yang dulu ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat dari bentuk muka kalian, tidak. Merasa banyak duit, tidak. Wa amwalikum, dan Allah tidak melihat dari harta benda kalian. Walakin, tetapi Allah yang dulu ila qulubikum, Allah hanya melihat dari hati kalian semua. Wa amalikum, dan dari amal-amal kalian. Asik tidak? Asik tidak? Jadi Allah adil ya. Tidak dilihat, yang dilihat adalah amal-amal kah? Yang kedua apa? Yang kedua adalah spirit ibadah. Hei anak-anakku sayang, siapa yang tadi sholat tahajud terus sholat subuhnya di masjid? 1 orang saja ke depan. Ada anak-anak SMP 16 tadi yang sholat tahajud terus sholat subuhnya di masjid. Mana? Ada nggak sayang? Ada? Di sini mas? Ada nggak? Oke, sini sayang. Sini. Oh, cepat. Tadi sholat tahajud. Coba di mana, jam berapa sholat tahajud? Jam 2. Jam 2? Jam 2 sholat tahajud, tepuk tangan dong. Masya Allah. Ada sholat subuh jam seberapa? Kamu nggak bohong ini? Enggak. Nggak. Sholat subuh jam berapa? Ke masjid tadi? Enggak. Oh, enggak. Oh, sholat. Berjamaah nggak sama bapak? Sama bapak? Oke, ya nggak apa-apa. Bener ya tahajud kamu ya. Nih, dikasih Al-Quran dan uang 100.000 rupiah. Ya, cok duduk lagi. Anak-anakku sayang, Allah menjamin. Kata Rasul apa? Sab'atu yuriduhumullah. 7 golongan orang yang akan dinaungi Allah dalam naungannya. Fi dhillihi yaumal adila. Pada hari di mana tidak ada naungan illa diluhu, kecuali naungan Allah, yaitu apa? Wasyabu nasabi batilah, pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Jadi penghargaan ibadah kepada anak-anak muda lebih besar daripada kepada yang sudah tua.
Anak-anakku sayang, semangat. Semangat. Semangat tidak? Oke, sekarang Kang Ewin nanya lagi. Nanti ke laki-laki, sekarang yang ke perempuan. Sayang, siapa di sini yang nggak punya bapak ibu? Nggak punya bapak ibu? Yang nggak punya bapak ibu ada? Ibunya nggak ada, bapaknya nggak ada. Ada yatim piatu. Karena kalau itu banyak lagi. Nggak apa-apa. Satu aja. Ada nggak? Nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau anak yatim teh bisa banyak lagi, ibu bawa contoh saja. Bawa contoh saja. Tapi nggak ada ya? Ada. Sini. Ada yatim piatu, sini. Nggak punya bapak, ibu? Nggak, yang punya bapak ibu ada nggak? Oh, udah, kalau nggak ada ya udah. Karena pasti kalau ya itu pasti banyak, bisa lamatin ini waktunya ya. Saya akan dikasih waktu 30 menit. Ya, punya. Anak-anakku, hei, dengerin. Mustami'an kata Allah, dengarkanlah. Kang Erwin punya anak 6. Banyak ya? Banyak tidak? Oke. Yang pertama, anak Kang Erwin lulusan dari pesantren dari Gontor. Sekarang menjadi anggota DPRD Kota Bandung. Mas, kuliahnya 2. Ya. Kuliahnya 2 di UIN Fakultas Dakwah sama di Unpas ngambil ekonomi karena pengen jadi pengusaha awalnya. Yang kedua sama anak Kang Erwin lulusan dari Gontor juga di pesantren. Sekarang jadi pengusaha. Kalau kalian suka foto booth, ada Snaptation itu punya anak Kang Erwin. Ada di BIP, di Eger Kalong, di NTB, di Indramayu banyak cabangnya. Umurnya yang pertama 24 tahun, yang kedua 23 tahun, 25. Yang ketiga sama kayak kalian, tapi di pesantren juga, perempuan. Nah, maksudnya gini, kalian pengen tidak memberikan mahkota, membawa orang tua kalian masuk ke surganya Allah? Pengen tidak? Pengen tidak? 3 yang dilakukan. Pertama, kalian ibadah ini, kalian sekolah ini niatkan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya niat sekolah ini untuk ibadah kepada Allah. Pahalanya akan diberikan kepada kedua orang tua saya. Jadi kalau kalian niat ibadah, maka apapun akan mudah. Ya, apapun akan mudah. Yang kedua, Allah merintahkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, perihala angpusakum, dirimu, diri orang tua kalian, wahlikum, dan kalian anak-anaknya, naro dari api neraka. Dan yang terpentingnya adalah Allah memerintahkan kita di surat ayat 72, wa'mur ahlaka bisolah, dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat. Jadi sholat itu bukan hanya untuk orang tua kalian, bukan untuk bu guru, bu. Harus semua di rumah diajak Ingatkan orang tua kalian ya. Jangan sampai nanti di yaumul akhir orang takaluan diminta pertanggungjawaban oleh kalian karena tidak diajarkan Pengen sukses ya? Pengen tidak? Pengen? Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki kehidupanmu. Siap? Siap? Pengen terwujud impianmu, pengen? Ini udah kurang bagus ya soundnya ya. Soundnya jelas itu. Soundnya goreng. Pengen terwujud impian, pengen? Banyak-banyaklah bersujud, maka impianmu
akan terwujud. Jadi nanti kalian ini harus sholat, karena yang apalagi yang belum balik, pahalanya akan didapatkan oleh kedua orang tua kalian. Ibu, karena saya dibatasi waktu ya, hanya 30 menit, saya mendoakan kepada kalian teladani Rasulullah. Ada 8, ini contoh aja. Kang Erwin jadi pemimpin disyaratkan, pertama harus punya pengalaman, kedua harus punya 8 karakter sifat Rasulullah. 1 harus patonah, makanya harus patonah harus makanya kan harus pintar. Kang Erwin kuliah terus, S1 sarjana ekonomi, S2 magister pendidikan agama Islam, S3 ilmu pendidikan, ikut MKNU di PBNU, ikut PKPNU di Pasar Al-Musri, ikut Syahsa Haroka di Uninius, ikut Mubalikin di Asaku, terus belajar walaupun sudah tua. Ya, kedua pemimpin harus sidik. Nanti kalau kalian menjadi pemimpin harus sidik. Sidik itu ucapan dan tindakan harus sesuai. Kenapa? Kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya di lahir atas kepemimpinannya. Ketiga harus amanah. Amanah dari masyarakat, amanah dari Allah. Kalian mah amanah dari orang tua, sama amanah dari Allah. Yang keempat harus tabligh, bisa menyampaikan mana yang hak dan mana yang batil. Yang kelima harus tawasud i'tidal, harus adil. Ya. Yang keenam harus tasamuh, harus toleransi. Karena Rasul Nabi kita tasamuh, toleransi. Rasul yang pertama membuat piagam Madinah, mengumpulkan semua suku, mengumpulkan semua agama, Yahudi Nasrani dikumpulkan semua, disatukan oleh Rasulullah di Madinah itu. Ini karena waktu ya. Yang ketujuh harus tawajud, berimbang dan menerima. Dan yang kedelapan, yang paling penting harus berani menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Mungkin kalian tahu kenapa Kang Erwin sekarang merazia minuman keras, merazia asusila, menutup izin, menutup diskotik semua. Itu bukan karena apa? Karena Kang Erwin diperintahkan oleh Rasul apa? Man ra'a minkum mungkaron. Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi, maka rubah dengan tanganmu. Kalau kalian belum sanggup merubah dengan tanganmu, Bu Guru, wa in lam yastati fa bilisani. Bejakeun da Kang Erwin. Tidak mau takut, wa in lam yastati fa biqalbihi. Ngadoakeun ka Allah. Walaupun itu wa bil iman. Anak-anakku sayang, hei, siap bersatu, siap bersatu, siap. Al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasudu padu-padu. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya diibaratkan bangunan, harus saling menguatkan. Jadi kalian jangan berantem, jangan ada bully, tapi harus saling menguatkan. Ya, ulama mengatakan kun kal yadain walatakun kal ujunain. Jadilah seperti dua tangan yang saling membantu, jangan seperti dua telinga yang saling acuh tak acuh. Ya, siap? Oke. Hatur nuhun. Mudah-mudahan pertemuan ini Allah catat sebagai amal ibadah. Syukur-syukur para gurunya bisa berangkat ke Mekah. Syukur-syukur bisa tawaf di Ka'bah. Syukur-syukur bisa sa'i di Safa dan Marwah. Syukur-syukur bisa kebeli tanah. Syukur-syukur bisa kebeli rumah. Syukur-syukur bisa kebeli mobil mewah. Syukur-syukur ada yang nikah dengan Pak Lurah. Hatur nuhun. Terakhir salawat ya. Salatullah ala toha tawassalna
minal afa wa min gumma Ya Badi ya Allah ilahi najinal wa kasib jami adiyati wa sarib maka ida waktu terima kasih ya. Ini ada akuan buat Bu Kepsek. Ada sisa ya. Maka Bu Kepsek mau kasih ke siapa aja ya. Ini ada telepon Kang Erwin ya di sini. Ada tantangan ya. Ya. Anak-anakku sayang, semangat. Siap mendengarkan anak Rasulullah, siap? Siap? Siap tidak? Siap tidak? Alhamdulillah. Anak-anakku sayang, ya, ridho Allah, firidho walidin. Ridho Allah, tetap ridho orang tua. Intinya, selain itu kalian harus taat juga kepada orang tua ya. Jangan sampai membuat orang tua kalian murka. Itu saja dari Kang Erwin. Boleh pantun tidak? Tapi jawabnya uhuy. Coba uhuy. Coba jawabnya uhuy. Ke Bekasi beli mas kawin. Dewan Harmonis membuat canduk. Sampai berjumpa lagi dengan Kang Erwin. Wakil wali kota anu manis manis madu. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Waluhul muwaffiq wa metorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Dr. Erwin SE MPD.